Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Ustaz Abdul Somad. Perkenalkan saya UGD Ustaz Gawat Darurat. Biasanya kalau Ustaz sudah tidak ada, saya yang maju. Insyaallah. Ustaz kampung. Dan alhamdulillah yang selalu saya bahas kata idealita Ustaz. Kan itu yang menyelamatkan kita. Dan saya selalu menyampaikan kalau kita punya ide, berarti kita punya cita-cita yang tidak terbatas. Walaupun kalau lihat kenyataan diri saya, orang sekitar, apalagi yang sangat jauh sekali. Justru saya ingin hari ini saya mendapatkan idealnya itu bagaimana sebetulnya, sebagai pegangan bagi seluruh umat. Oh, kita harus seperti itu. Walaupun mungkin peran kita hanya secuil saja. Karena saya yakin ketika semua orang punya idealisme Islam, dia akan selamat ya. Dan tujuan kita membahas segala apapun, politik, ekonomi, segalanya untuk menyelamatkan umat ini dari api neraka. Baik, oke, maaf saya. Mungkin Jadi saya ingin idealnya seperti apa ya politik kita pegang. Mungkin yang kedua, saya. Oh ya, udah baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin bisa disebutkan nanti ya dari lembaga mana dan siapa ya? Saya namanya Soleh Hamdul dari Pesantren At-Taubah. Saya akan menyampaikan pesan, Pak. Satu, pesan dari Syekh Qori Imroji, guru saya. Kemudian yang kedua dari yaitu Syekh Anas Ahmad Karzun yang dari Al-Halaqat Al-Quraniyah, dan yang sebelum meninggal mengenai Syekh Ali Jabir. Sebelum meninggal datang ke rumah itu, Masya Allah. Untuk apa? Untuk tadabbur Al-Quran ini. Saya sampai sekarang belum mendapat mitra untuk tadabbur Al-Quran ini. Syukur-syukur IKD ini bisa menjembatani, gitu loh. Saya mau memperkenalkan Quran, ya alhamdulillah. Kalau saya kan ya istilahnya wiridnya kan tafsir dari Bapak Zuhili saya, ya. Jadi saya terus menerus. Tapi mitra ini Pak, saya mau memperkenalkan Quran ke seluruh umat ini siapa mitra saya dan kepada siapa. Ini penting sekali Pak. Yang saya tangani hanya 3 masjid aja, ini paham 3 masjid. Kalau seluruh masjid ini paham, umpamanya masjid A surat Al-Anfal, masjid B surat At-Taubah, masjid C surat Al-Isra, umpamanya itu nanti akan cepat itu Pak. Ya, makanya saya mendapat pesan itu, ya. Dan pesan guru saya juga, ya. Dulu saya di Rabita Alam Islami Pak, dan saya di Dewan Dakwah dulu kan. Jadi pesan dari Ustadz kami, ya, terutama ya Syekh Muhammad Nasir waktu itu, perkenalkan Quran dimanapun kamu berada, walaupun kamu kalah. Kalau ibarat bola, kamu memasukkan 1 tapi kalah 7, tapi tetap semangat. Itu pesan. Memang kelihatan saya muda, tapi sudah tua saya Pak. Mungkin Pak Kiai bisa diselenggarakan itu nanti IKD bisakah menjadi jembatan itu untuk memperkenalkan tadabbur Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi pertama ini kita cukupkan 2 dulu. Kita persilakan dulu pada Tuan Guru untuk menjawab 2 pertanyaan pertama. Silakan Ustaz. Pertama dari Ustadz Gawat Darurat. Idealnya itu apa? Hirasatud din wasiyasatud dunya. Tujuan dari politik dalam Islam beda sama politik barat. Politik barat bagaimana melakukan trik. Trik artinya tipuan. Semakin berhasil menipu orang berarti semakin hebat dalam bidang politik. Sedangkan dalam Islam politik itu adalah hirasatud din wasiyasatud dunya. Bagaimana bisa menjaga agama, karena agama ini bisa dijaga dari aliran sesat, bisa dijaga dari orang yang merusak menistakan agama hanya dengan aturan, dengan undang-undang, dan itu adalah politik.
Dalam demokrasi kita bisa kalau kita mayoritas di parlemen. Kalau dari voting kalah, habis. Berapa kursi umat Islam di situ? Bukan mayoritas penduduknya, berapa yang bisa didudukkan di parlemen. Kalau ada anggota dewan 50, umat Islam cuma 10. Ketika voting tentang masalah jilbab, setujukah semuanya anak SMP yang Islam Muslim pakai hijab di sekolah? Voting 10. Apa yang mau dikatakan? Shadaqallahul azim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tabligh akbar ramai belum tentu jaminan bahwa kita menang secara politis. Jadi idealnya jadi apapun kita, jadi polisi, jadi tentara, jadi majelis ulama, jadi dewan, jadi LAM, maka tugas kita adalah hirasatuddin, menjaga agama, wasyasatud dunya, mengatur dunia ini. Tidak bisa hanya agama saja, karena kita diajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nahnu du'an qabla kulli syai', kata Syekh Umar Tilmisani. Dalam Islam tidak ada servant of God, tidak ada holy man, manusia suci. Masalah mengajak ke agama itu urusan kiai, ustadz, buya, tuan guru. Enggak. Dalam Islam nahnu du'an qabla kulli syai'. Sebelum jadi apapun, profesi pertama kita adalah dai. Jadi kalau anggota dewan dia berprinsip sebagai dai, maka tugas utama dia dai. Dai itu tugasnya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Bedanya kalau ustadz nahi mungkarnya dia katakan judi haram, khamar haram di mimbar. Anggota dewan tak perlu ceramah, dia cukup dengan parle. Parle artinya bicara di parlemen sehingga keluarlah peraturan daerah, sehingga orang bisa ditangkap. Pak polisi eksekutor, eksekusi. Payung hukumnya apa? Anggota dewan yang mengeluarkan dalam bentuk undang-undang, dalam bentuk perda. Nahnu du'an qabla kulli syai'. Bupati, kalau dia mengerti bahwa dia adalah dai, maka dia dengan serta-merta mengeluarkan perda. Kalau tidak bisa, pergub, peraturan bupati, pergub, peraturan gubernur. Semua PNS potong atas 2,5%. Yang tak mau keluar dari provinsi ini. Selagi tanda tangan masih laku, selagi kekuasaan ada, pakai sebelum datang KPK. Kalau sudah selesai, apa gunanya lagi? Cuman kan kadang datangnya belakangan. Udah pensiun, barulah datang ke pengajian Ustadz, meleleh air mata. Apa yang bisa kami lakukan Pak Ustadz? Istighfar aja lah Pak. Yasin aja lah. Dulu waktu ada puasa tak mau. Nah, hari keyword kata kunci yang disampaikan UGD tadi, saya Ustadz kampung. Perlu diperbanyak spesies Ustadz kampung. Sekarang Ustadz hadir di hotel, di seminar, tidak menyentuh grassroots Ustadz kampung. Kenapa dulu orang begitu dekat dengan ulama? Karena dulu Ustadz kampung. Orang kalau mau pindah rumah, siapa yang diajaknya ngusir hantu di bawah tanah? Ustadz kampung, dia taklim, la ilaha illallah, hilang hantu-hantu semua. Kalau anaknya mau lahir, bini sudah mengarang 2 hari 2 malam, anak tak lahir-lahir. Kemana orang minta air? Ke Ustadz kampung, datangnya minta air. Tolong lebih ya, bacakan air putih. Dibacakan Ustadz tuh, iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Lahir. Kalau anaknya mau nikah, takut dia hujan, dimintanya tolonglah Bu ya, ini tenda udah ini, gulai udah masak, takut kami hujan. Kemana dia minta? Ke Ustadz kampung. Jadi masyarakat merasa terutang budi. Dulu anaknya payah lahir, Ustadz kampung. Dulu waktu dia mau pindah rumah, Ustadz kampung. Istrinya kerasukan, Ustadz kampung. Akhirnya sampai pada meminta pilihan politik. Kemana dia bertanya? Ustadz kampung. Maka spesies Ustadz kampung mesti diperbanyak. Ustadz Somad ini Ustadz apa? Ustadz hutan. Saya ini lebih parah dari Ustadz kampung lagi. Saya masuk ke suku Talang Mama, suku Akhir, suku Laut, masuk ke dalam. Ada seorang sekda, tak perlu disebutkan nama daerahnya, menjaga kode etik jurnalistik. Seminar di Jepang. Pas seminar di Jepang, jumpa sama rektor Unhas, Universitas Hasanuddin. Bapak dari mana? Saya dari Sumatera. Bapak, saya dari Universitas Hasanuddin, rektor. Oh, kenal dengan Ustadz Somad. Bapak ini tak pernah datang ke pengajian Ustadz Somad. Cuman mau bilang tak kenal kan malu. Akhirnya kenal gitu. Pulang dicari lah saya. Ustadz, saya ketemu dengan rektor Unhas seminar di Jepang. Malu betul saya. Belum pernah saya jumpa. Mau tak Ustadz ceramah kami undang di kabupaten?
Saya bilang saya bukan ustadz kabupaten, saya ini ustadz hutan. Kita telusuri dari mulai Sungai Kampar awal sampai ujung ke Penyalai. Kalau mau kasih saya jadwal, dibuatlah subuh, duha, zuhur, asar, maghrib, isya, 7 pengajian sehari. Keluarkan nih peta sungai. Nanti berakhir ke Penyalai, Ustadz akan singgah sini, singgah ke yang tak pernah didatangi orang. Waktu mau ditandatangani sama wakil bupati, tanya, sanggup Ustadz? Kata saya, kita coba dulu Pak. Nanti kalau sakit saya balik ganti Ustadz lain. 7 hari, 1 hari 7 titik, selesai. Habis Penyalai. Jadi masyarakat mengenal saya sampai orang-orang. Kenapa? Karena Ustadz kampung. Jadi yang selama ini masih lagi menjadi ustadz mengawang-awang, baliklah ke dasar. Berakar ke bawah, berpucuk ke atas. Sekarang banyak ustadz ke bawah, tak berakar, ke atas tak berpucuk. Akhirnya apa? Di tengah-tengah, ustadz enceng gondok. Nah, sekarang baru masuk ke Ustadz Soleh Hamdun, pesantren At-Taubah. Pertanyaan tadi tentang Ustadz kampung, tapi bagaimana cara menjadi Ustadz kampung? Melalui Ustadz Soleh Hamdun. Anaknya kita ajar tajwid. Bagaimana huruf sa, bagaimana huruf a, bagaimana huruf kha. Pelatihan baca Al-Fatihah bersanad sampai ke Syekh Quraim Raji, dari Syekh Quraim Raji sampai ke Nabi Muhammad. Salah satu orang yang punya sanad ali, sanad yang tinggi. Arti sanad tinggi itu silsilah dia dengan ke Nabi tak terlalu panjang. Di dunia ini yang masih hidup sampai hari ini adalah Syekh Quraim Raji. Jadi betapa senangnya orang tua ketika anaknya dapat sanad. Ya, aku tadi dari musola dapat sanad. Sanad itu apa ya? Ini nama aku ya. Dari mulai Nabi ya, Nabi Muhammad, Imam Hafiz Nafi sampai ke bawah Syekh Quraim Raji, lalu kemudian Ustadz Soleh Hamdun, aku ya. Jadilah Fatihahku sampai ke Nabi ya. Menyentuh orang tuanya dari anaknya. Inilah maksud bermitra tadi. Jadi buah dari pertemuan kita hari ini, supaya IKAD ke depan membuat pelatihan guru-guru tahsin. Dibuat, dilatih, supaya nanti dia masuk ke pulau-pulau, ke semua sekolah, lalu kemudian guru-guru. Daftarkan anak Anda ke rumah Quran ini, maka dia akan hafal 2 juz 29, juz 30 sebelum masuk SD. Hati siapa yang tak senang? Hati siapa yang tak bangga? Jadi orang kalau sudah terutang budi, kalau sudah tersentuh hatinya, semua dia kasih. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Jangan nanti kita perang balego, tak jadi lagi. Jadi pintu masuknya untuk mendekati umat ini dari mana? Tahsin Quran. Dari mana? Dari pendidikan bahasa Arab. Baru kemudian ujung-ujungnya gol. Kalau udah bola tuh di depan tiang gawang, tak perlu disipak, dia embus aja gol. Anaknya diajar Quran, istrinya diajarkan pengajian pada asar tentang bagaimana tahan kepada suami, menutup hijab dan lain sebagainya. Rumahnya didoakan, hantu jembalang tanahnya diusirkan, ada kena masuk jin diruqyahkan, dibantu dia. Lalu sampai kepada pilihan politik, datang dia bertanya, Ustaz, saya merasa udah terutang budi betul sama Ustaz. Ini tentang masalah pilihan nanti pilkada, pileg ini gimana Ustaz? Tahu salah lagi kasih tahu. Kau tahu sendiri aja itu kan. Kenapa kalender gambar siapa itu kan? Jadi tak capek kita. 10 orang datang ke rumah dia menawarkan duit amplop, ada yang 100.000, ada yang 500.000, tak akan terpukau dengan itu. Dan kita ajarkan pula, datanglah Ustaz Somad ceramah tapi kabar, ambil duitnya, jangan coplos orangnya, selesai. Tapi kalau tidak kita cerdaskan umat ini, maka ini saling kait mengait antara UGD dan Ustadz Soleh Hamdun. Mesti ada tindak lanjut yang real. Saya tak mau selesai ini jadi asap mengawang-awang. IKAD yang sudah menggagas pertemuan ini, maka ke depan pelatihan guru-guru tahfiz, pelatihan guru-guru bahasa Arab. Nanti bagian iklannya minta aja tuliskan kalimat
Ustadz ini kalimatnya tolong bacakan. Nanti baru kami buat videonya di Pekanbaru. Kepada seluruh anak-anak muda di Kepulauan Riau, segera daftarkan diri Anda ke nomor berikut ini, datang akan disebar ke seluruh ini bla 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 bla. Jangan lupa subscribe, like, and share. Bagi-bagi tugas kita. Ada yang mempertahankan tiang gawang, ada yang menjadi striker penyerang, ada yang jadi back, ada yang jadi wasit. Jangan semuanya menjaga gawang, siapa nanti penyerang. Jangan semuanya menyerang, nanti kebobolan. Tapi puncak dari kerjasama ini adalah meraih kemenangan supaya agama ini terjaga. Hirasatuddin wasiyasatuddin dunia. Wallahu a'lam. Baik, insyaallah kita lanjutkan ke sesi kedua ya. Cuma sebelum kita lanjutkan ini ada iklan sebentar nih. Alhamdulillah ternyata yang hadir pada kajian keagamaan kita pagi hari ini ada dari unsur DPRD Provinsi dan Kota, jazakallah. Ada dari LAM Kepri, ada dari LAM Batam, ada MUI Kepri dan MUI Batam, dan ada juga beberapa dari Ormas Islam, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah.